Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Natasha dengan NIM 1207625052. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah Landasan Pendidikan dengan subtopik pembahasan esensi manusia dari perspektif eksistensi dengan studi kasus Ketua RT Gen Z. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Insinyur Vina Serafina MM dengan NIDN 0021060503. Yang pertama ada ringkasan materi. Kepemimpinan Ketua RT Gen Z dijelaskan melalui teori kepemimpinan, transformasional, situasional, partisipatif, legitimasi, teori generasi, teknologi komunikasi antar generasi, difusi inovasi, dan kebutuhan manusia. Pemimpin Gen Z cenderung adaptif, kolaboratif, inovatif, serta mampu memadukan pendekatan modern dan tradisional dalam memenuhi kebutuhan warga. Selanjutnya yaitu learning outcome. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu yang pertama memahami teori-teori kepemimpinan dalam konteks masyarakat. Yang kedua, menganalisis karakter dan gaya kepemimpinan Gen Z. Dan yang ketiga, menilai peran teknologi dan komunikasi dalam program RT. Yang keempat, mengintegrasikan teori sosial dan inovasi untuk strategi kepemimpinan adaptif. Pemirsa, seorang pemuda yang menjabat sebagai ketua RT bernama Sahdan Arya Maulana viral di media sosial. Pasalnya, pemuda yang berstatus mahasiswa itu membuat gebrakan dengan memperbaiki jalan menggunakan biaya swadaya antar warga. Pengurus perumahan yang biasanya dijabat oleh para orang tua tampaknya sudah tidak berlaku di RT 07 RW 08 Kelurahan Rawabadak Selatan Kota Jakarta Utara. Baru-baru ini sebuah video viral menampilkan sosok anak muda yang dijuluki Ketua RT Gen Z. Ketua RT yang satu ini masih berumur 19 tahun dan masih mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Selanjutnya ada latar belakang dari video studi kasus tersebut, yaitu Ketua RT muda atau Gen Z bersama warga secara swadaya memperbaiki jalan yang rusak sepanjang 100 meter dengan biaya sekitar 20 juta rupiah setelah insiden truk terguling memperparah kerusakan. Sebagai wujud pengabdian pada lingkungannya, tindakan ini mencerminkan eksistensi manusia di mana Ketua RT atau area itu membentuk jati dirinya melalui kebebasan memilih tanggung jawab dan aksi nyata untuk memberi manfaat bagi masyarakatnya. Yang pertama, teori pendukung. Kepemimpinan transformasional menekankan inspirasi dan perubahan, sedangkan kepemimpinan situasional menuntut pemimpin beradaptasi dengan kondisi warga. Keduanya menggambarkan fleksibilitas dan inovasi Ketua RT Gen Z. Teori pendukung kedua, kepemimpinan partisipatif mendorong perlibatan warga dalam keputusan, dan teori partisipasi masyarakat menegaskan bahwa program RT berhasil bila warga terlihat aktif. Pendekatan ini sejalan dengan gaya kolaboratif Gen Z. Selanjutnya, teori pendukungnya tiga, yaitu teori generasi menjelaskan karakter digital natif Gen Z yang memengaruhi gaya memimpin. Sementara teori legitimasi menegaskan pentingnya pengakuan warga melalui karisma atau proses formal. Teori pendukung yang keempat, teori perubahan sosial menempatkan teknologi sebagai mendorong modernisasi, dan teori komunikasi antar generasi menyoroti tantangan menggabungkan gaya komunikasi digital dan konvensional. Teori pendukung selanjutnya yaitu teori modal sosial menekankan pentingnya kepercayaan dan jaringan antar warga. Sementara teori difusi inovasi menjelaskan bagaimana warga menerima teknologi baru seperti layanan RT digital. Dan selanjutnya, teori yang terakhir yaitu menurut Ibu Vina Serafina, pendidikan masa kini menghadapi tantangan teknologi dan kurangnya interaksi sosial, sehingga peserta didik perlu berpikir kritis dan adaptif. Sesuai teori Maslow, belajar akan optimal jika kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri terpenuhi, sehingga pendidikan harus mendukung perkembangan penuh potensi individu. Selanjutnya ada input masalah. Yang pertama, bagaimana cara seorang ketua RT muda bisa mendapat kepercayaan dari warga yang lebih tua dan berpengalaman. Dan yang kedua, apa yang bisa dilakukan ketua RT muda jika dana terbatas untuk memperbaiki lingkungan. Dan yang terakhir, bagaimana cara ketua RT Gen Z memperkenalkan sistem yang lebih maju dibanding sistem kerja lama yang masih manual dan lambat.
Selanjutnya ada proses penyelesaian masalah. Yang pertama, menunjukkan kepercayaan warga dengan transparansi komunikasi kepada warga dan kinerja yang nyata kepada semua warga, misalnya melibatkan warga dalam rapat rutin agar mereka merasa didengar dan menaruh kepercayaan kepada kepemimpinan yang muda seperti Gen Z. Yang kedua, dengan dana terbatas, Ketua RT dapat menggalang dana bersama-sama warga tersebut, di mana Ketua RT dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah, mengajukan proposal kepada pengusaha setempat untuk membangun wilayah RT tersebut dan memanfaatkan sosial media seperti TikTok, Instagram, atau X untuk mencari sponsor. Dan yang terakhir, dengan memperkenalkan sistem digital seperti grup WhatsApp untuk laporan warga, aplikasi data dari transparansi kegiatan di media sosial agar pelayanan lebih efisien. Selanjutnya yaitu ada output. Yang pertama, warga mulai menumbuhkan kepercayaan pada kepemimpinan Ketua RT muda dan ikut aktif dalam kegiatan lingkungan. Yang kedua, dengan dana terbatas, Ketua RT bisa menggalang dana bersama warga, mengajukan bantuan ke pemerintah daerah atau pengusaha setempat, serta memanfaatkan media sosial untuk mencari sponsor pembangunan lingkungan. Dan yang terakhir, dengan memperkenalkan pelayanan RT menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Selanjutnya ada feedback. Untuk feedback yang pertama yaitu sebaiknya agar generasi Gen Z terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan sikap tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, serta kemampuan memimpin di era digital. Dengan begitu, masyarakat akan semakin yakin bahwa generasi Z mampu memegang peran penting dalam kepemimpinan lingkungan mereka. Selanjutnya feedback yang kedua yaitu mengingat adanya dana terbatas, sebaiknya generasi Z dan masyarakat dapat mencari solusi kreatif dan efisien, misalnya dengan memanfaatkan platform digital gratis untuk kegiatan sosial, promosi program warga, atau pelatihan kepemimpinan. Hal ini dapat membantu pelaksanaan kegiatan tetap berjalan tanpa harus bergantung pada anggaran besar. Selanjutnya, feedback yang terakhir yaitu disarankan agar generasi Gen Z lebih aktif dalam memperkenalkan program dan informasi pelayanan masyarakat melalui media sosial atau grup komunikasi digital seperti WhatsApp. Dengan cara ini, warga akan lebih mudah mengenal dan memahami kegiatan yang dilakukan, sekaligus memperkuat hubungan antara generasi muda dan masyarakat luas. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kepemimpinan Ketua RT Gen Z sukses mengatasi isu kepercayaan, keterbatasan dana, dan inefisiensi sistem lama melalui transparansi, penggalangan dana kreatif, dan adopsi digital. Solusi ini berhasil meningkatkan kepercayaan dan partisipasi warga serta menciptakan layanan RT yang cepat dan efisien, membuktikan bahwa generasi muda mampu memimpin perubahan signifikan di lingkungannya. Selanjutnya ada daftar pustaka, 13 sumber dari teori-teori pendukung. Sekian presentasi proyek UAS Landasan Pendidikan dari Alia Natasha. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.